Sambil menaikkan kaki kanannya ke kursi, Narya menikmati angin siang yang mengirimkan rasa sejuk. Asap rokok yang mengepul, kopi pahit yang tinggal setengah gelas, dan pisang rebus menemaninya menikmati hari. Ada senyum yang mengembang di bibirnya ketika mengingat hasil rampokan di rumah gundiknya Lung Seng yang sangat memuaskan hati. Narya menghisap rokoknya dalam-dalam dan membuang asapnya dengan membentuk lingkaran-lingkaran kecil. Beberapa saat kemudian, Narya bertanya kepada Godil yang lagi rebahan di atas bale. Godil yang sedang pusing dengan pikirannya sendiri merasa heran. Mengapa tubuh montok ayu, gundiknya Lung Seng, selalu terbayang-bayang di angannya. Awang belum juga kelihatan batang hidungnya. Apa dia mampir dulu buat bersenang-senang? Tanya Narya tiba-tiba. Pertanyaan yang membuyarkan lamunan jorok yang sedang mengotori isi batok kepala Godil. Mungkin juga bang, sahut Godil tergagap sambil bangkit dari tidurannya. Lanjutnya sambil duduk di pinggir bale. Mudah-mudahan dia dapat info dari penduduk kampung yang kecipratan duit kaget. Elu kalau ngomong, kadang-kadang banyak benarnya, sahut Narya sambil terkekeh. Mendengar omongan Narya yang nampak terkekeh senang, Godil ikut-ikutan terkekeh. Sementara pandangannya menyapu ujung jalan yang nampak sepi. Kalau Narya dan Godil lagi ngobrol sambil sesekali tertawa lebar, lantaran hasil rampokan yang lumayan besar. Di belakang rumah Haji Dilah, di pinggir kolam yang cukup luas, nampak Kong Leman yang sesekali mengerutkan kening saat mendengar cerita Haji Dilah waktu tinggal di kampung Duku. Waktu dulu, siapa sih yang nggak kenal ama almarhum babanya Jalu di kampung Duku? Kata Haji Dilah dengan pandangan menerawang. Selain kaya raya, dia ama bininya dikenal penduduk kampung sebagai orang yang dermawan. Suka bagi-bagi beras dan duit sama penduduk kampung. Lanjut Haji Dilah sambil menatap tajam ke arah saudara seperguruannya. Jadi elu kenal dekat ama babanya Jalu? Kong Leman balas menatap. Kemudian Kong Leman menghembuskan napas ketika melihat Kong Dilah menggelengkan kepala. Gua ama dia saling kenal lantaran suka ketemu di musola. Cuma ya gitu, sebatas kenal doang. Jelas Haji Dilah sambil kembali menyundut sebatang rokok. Elu tahu siapa yang ngebunuh baba sama enyaknya Jalu? Tanya Kong Leman. Haji Dilah menggelengkan kepalanya. Atau, elu kenal sama Kong Ijul, yang akhirnya membawa Jalu pergi? Tanya Kong Leman lagi. Rasa penasaran di hatinya terasa membesar. Lagi-lagi, Haji Dilah menggelengkan kepala sebagai jawaban. Melihat gelengan kepala sobatnya itu, Kong Leman menelan ludah sambil menghembuskan napas agak keras. Yang gua tahu, semua harta dan kebunnya diambil ama Dikin, adiknya. Emang yang ngebunuh baba ama enyaknya Jalu bukan perampokan? Sela Kong Leman penuh rasa ingin tahu. Lelaki tua yang masih gagah itu menggelengkan kepala. Lalu katanya setelah menghembuskan asap rokok, kayaknya bukan. Lelaki misterius itu sepertinya ada dendam. Jadi bukan soal harta. Terang Haji Dilah penuh tekanan. Di hadapannya, Kong Leman cuma manggut-manggut, turun naik kayak tali timba. Sementara itu, Jalu lagi memandangi warung gado-gado Maria dari kejauhan. Rasa rindu pada wajah cantik yang bikin hati adem itu begitu mengaduk-aduk perasaannya. Jadi, emang gak salah kalau ada yang berpendapat, bila rindu sudah membara, tai gigi serasa coklat. Ada senyum lebar di bibir Jalu, saat hati kecilnya mengingat istilah konyol yang muncul di hatinya. Jalu menyandarkan punggungnya di pohon besar yang tumbuh di kebun, di seberang warung Maria. Dengan sekuat daya, ditahan hatinya yang menyuruh untuk segera melangkah ke warung itu. Nanti kalau Jabrik sampai tahu gua di warung Maria, bisa runyam urusannya. Bisik hati kecil Jalu sambil menggaruk-garuk pipinya. Jalu tak ingin warung Maria yang baru buka beberapa hari jadi rusak parah akibat kemarahan Jabrik yang membabi buta.
Jalu mengeluarkan bungkusan rokok dari saku baju. Diselipkan sebatang di bibir. Lalu disundutnya dengan mata setengah terpejam. Ada sedikit ketenangan yang dia rasakan ketika asap itu ditelan dan memenuhi rongga dada. Sambil duduk bersandar di bawah pohon besar dan rindang, Jalu menikmati asap rokok di tangan. Pemuda ganteng itu nampak membuang pandangannya ke langit lepas, yang mulai berwarna kuning kemerah-merahan. Ada geliat kaget yang merambati hati, ketika tanpa sadar pandangannya tertuju pada sosok Jakar dan Jayadi yang memasuki warung Maria. Kok cuma B2? Kemana Jabrik ama Midun? Jalu mengerutkan kening sambil mengisap rokoknya. Cowok gondrong itu menghembuskan napas dengan gusar, ketika matanya tak melihat lagi Jakar dan Jayadi yang sudah memasuki warung gado-gado milik Maria. Tiba-tiba ada senyum lebar di bibir Jalu, senang pada ide yang melintas di kepalanya. Kayaknya itu ide yang bagus, batin Jalu sambil mengangguk-anggukkan kepala. Kenapa nggak kepikiran dari tadi? Lanjut Jalu dalam hati sambil menepuk-nepuk keningnya. Gembira karena mendapat ide yang dianggapnya bagus, Jalu segera bangkit dari duduknya. Lalu dengan pelan lelaki gondrong itu melangkah hati-hati, meninggalkan tempatnya, sementara di bibirnya terus terpatri senyuman yang membahagiakan. Di jalan setapak, Jalu mengayunkan langkahnya lebar-lebar. Tak sabar rasanya untuk menunggu malam tiba. Sementara di langit awan merah nampak terlihat semakin banyak. Di halaman sebuah rumah yang terpencil di daerah Srengseng, kelihatan Narya sedang sibuk memandikan ayam bangkok kesayangannya. Sesekali lelaki bertubuh kekar itu bersiul-siul dengan riangnya, sambil mengusap-usap kepala ayam bangkok yang dia beri nama Panser, lantaran sering menghajar lawannya tanpa ampun. Narya memasukkan ayam bangkoknya ke dalam kurungan. Begitu melihat Awang melangkah tergesa dengan senyum terkembang. "Bagaimana urusan lu?" tanya Narya sambil bangkit dari nongkrongnya. "Beres bang," sahut Awang di antara senyum sumringahnya. "Beberapa orang susah di kampung Peninggaran, kampung Sukma Jaya, dan kampung Cipulir udah gua bagiin duit. Kepada mereka gua bilang jangan ngomong ke siapa-siapa, lantaran duit itu titipan dari Jalu." Lanjut Awang sambil mengikuti langkah Narya menuju teras rumah. "Bagus kalau begitu," sahut Narya sambil membanting pantatnya ke kursi kayu. "Iya bang," sahut Awang yang bangga dengan hasil kerjanya. Lanjutnya sambil menuang air kendi ke gelas. "Sekarang opas-opas Belanda sering keliling kampung dan nanyain soal Jalu pada penduduk kampung. Kayaknya rencana kita berhasil dengan sempurna. Para opas sialan itu kayaknya percaya kalau yang ngerampok di rumah Lungseng itu si Jalu." Narya mengangguk senang mendengar cerita dari Awang. "Jadi kita aman dong," sahutnya ketawa senang. "Tapi ada cerita yang lebih menarik," tatap Awang dengan pandangan berbinar. "Apa itu?" Narya balas menatap. Rasa ingin tahu tiba-tiba memenuhi hatinya. Juragan Poniman udah pulang dari Lampung. Juragan tua itu pasti bawa duit banyak setelah menjual hasil panen dari kebun kopinya yang ada di Lampung. Jelas Awang dengan mata berbinar. "Informasi entu elu dapat dari siapa?" tanya Narya sambil menyundut sebatang rokok. "Tadi siang waktu di kampung Cipulir, gua mampir di warung kopi. Orang-orang yang ada di warung kopi itu pada ngomongin Juragan Poniman, yang belum lama balik dari Lampung," terang Awang panjang lebar. "Pendengaran lu boleh juga," timpal Narya sambil menghembuskan asap rokoknya. "Sementara ini biar kita suruh si Pencot buat ngawasin dan ngorek informasi di sono. Dan untuk beberapa hari ini, biar kita ngaso dulu di sini sambil melihat perkembangan situasi," ujar Narya sambil menyandarkan punggungnya ke kursi. "Gua mah ngikutin aja apa perintah abang," jawab Awang. "Ngomong-ngomong, si Godil pergi kemana? Dari tadi kagak kelihatan batang hidungnya," lanjut Awang celingukan. "Gua suruh mancing di kali belakang. Abis gua liatin, tuh orang ngelamun aja dari tadi.
Keingetan mulu ama gundiknya si Lung Seng yang demplon. Terang Narya kepada Awang. Mendengar jawaban Narya, hati Awang merasa geli saking lucunya. Dia pun tertawa terbahak-bahak. Mendengar suara tawa yang keras dari Awang, Narya pun ikut-ikutan tertawa ngakak. Jabrik dan Midun nampak lagi ngobrol serius dengan Madeng di serambi rumah Lung Seng. Beberapa anak buah Madeng nampak sibuk melangkah, mengelilingi rumah Lung Seng yang memiliki halaman yang amat luas. Sementara di dalam rumah, Babah Ong, Lung Seng, dan Tuan Liu Chan nampak ngobrol serius, menyikapi persoalan perampokan yang dihadapi Lung Seng. Jangan sampai merembet ke saudara-saudara mereka yang lain. Liu Chan memberitahukan bahwa perkumpulan Kongkoan juga sudah mengirim Tuan Fung untuk menemui Menir Van Wajik. Pihak Kongkoan meminta agar secepatnya Menir Van Wajik dan pasukan opasnya menangkap hidup atau mati pengacau bernama Jalu. Tentu saja permintaan dari Tuan Fung itu ditanggapi serius oleh Menir Van Wajik. Menurut Liu Chan, Van Wajik berjanji akan secepatnya menangkap Jalu. Diakui atau tidak, orang-orang kita banyak memberi bantuan berupa uang dan barang kepada Menir Van Wajik. Liu Chan juga meminta kepada Babah Ong dan Lung Seng untuk menahan diri dan membiarkan Opas menjalankan apa yang telah menjadi tugasnya. Mendengar omongan dari Liu Chan, Babah Ong cuma bisa menghela napas. Beberapa saat kemudian dia melihat ke arah Lung Seng yang mengangguk tanpa semangat. Apalagi Liu Chan menegaskan, dalam kondisi seperti ini jangan suka bertindak sendiri. Kongkoan adalah perkumpulan tokoh-tokoh Cina yang menjadi wakil dari orang-orang Cina yang tinggal di kampung-kampung yang berada dalam cakupan wilayah Batavia. Perkumpulan Kongkoan ini berkantor di daerah elit kota Batavia. Tugas utama mereka adalah menjaga keamanan dan kenyamanan orang-orang Cina yang tinggal di Batavia. Saat ini, perkumpulan Kongkoan dipimpin oleh Tuan Chen, seorang saudagar Cina yang sangat kaya, yang tinggal di daerah Pekayon. Karena sudah tidak ada keperluan yang perlu dibahas lagi, Liu Chan pun pamit pulang. Ditemani Babah Ong, lelaki Cina yang masih nampak gagah dan ganteng meskipun usianya sudah berkepala 5. Liu Chan meninggalkan rumah Lung Seng dengan langkah gagah, menuju dokar yang menunggunya dengan setia di halaman rumah Lung Seng. Dengan tatapan kosong dan senyuman sumbang, Lung Seng menatap punggung Liu Chan dan Babah Ong yang kian menjauh. Sementara hati kecilnya tetap pada tekad semula, mencari seorang jago bayaran untuk membunuh Jalu. Ya, untuk membunuh Jalu. Jalan itu ditempuh demi menebus harga dirinya, yang terasa sudah terkoyak-koyak. Rupanya, apa yang ada di benak Lung Seng sama persis dengan apa yang ada di hati Jabrik. Dia menggelengkan kepala dengan keras saat selesai mendengar cerita dari Babah Ong tentang pertemuannya dengan Liu Chan dan Lung Seng. Babah Ong boleh saja patuh sama si Liu Chan, tapi Kuple dan Somat adalah anak buah gua yang setia. Jadi, Jalu harus membayar semua itu dengan nyawanya, kata Jabrik dengan geraham bergemeletup. Tel selah, apa mau lu? Sahut Babah Ong dengan santainya, membuktikan bahwa kata-kata yang keluar dari mulut Jabrik tak berpengaruh buatnya. Kata-kata itu sepertinya hanya masuk lubang kuping kanan dan langsung keluar lewat lubang kuping kiri. Melihat Babah Ong yang nampak santai dalam menghadapi tekad yang terpatri kuat di dalam hati Jabrik, membuat Midun melongo kayak sapi ompong. Otaknya memang kagak bakalan sampai ke otak Babah Ong yang penuh taktik dan syarat akan kelicikan. Kembali ke rumah mewah milik Lung Seng yang dijaga banyak centeng. Terlihat Lung Seng yang memaksakan senyum menyambut kedatangan Meilan, istrinya, yang melangkah anggun diikuti oleh seorang pembantu. Sambil duduk di samping Lung Seng, perempuan Cina yang cantik itu menyuruh pembantunya untuk membersihkan meja, membawa teko dan gelas bekas tempat minum Liu Chan dan Babah Ong. Mengetahui apa yang ingin diketahui istrinya, Lung Seng pun langsung menceritakan obrolannya dengan Liu Chan dan Babah Ong.
Tetapi kepada istrinya itu, Lung Seng pun menceritakan keinginan hatinya untuk tetap mencari jago bayaran guna membunuh Jalu. Hal itu penting untuk menjadi contoh. Biar orang-orang pribumi tahu kalau mereka jangan suka bel tindak dan bel tingkah sembalangan sama orang-orang Cina. Terang Lung Seng pada Meilan. Istrinya itu cuma menganggukkan kepala. Tanda setuju pada keputusan suaminya. Owe mau nemuin Madeng dulu. Mungkin dia ada jago bayalan yang bisa kita suluh buat matiin Jalu. Ujar Lung Seng sambil bangkit dari duduknya. Meilan hanya menganggukkan kepala sebagai jawaban. Di teras, Lung Seng melihat Kandi, salah seorang centengnya, yang juga anak buah Madeng. Kepada lelaki brewokan itu, Lung Seng segera memerintahkan untuk memanggil Madeng. Dengan penuh hormat centeng itu menganggukkan kepala, sebelum mengayunkan langkah dengan cepat untuk memanggil Madeng. Lung Seng membanting pantat di kursi, lalu menyundut sebatang rokok, menunggu kedatangan Madeng sambil menikmati suasana temaram, yang menunjukkan bahwa malam akan segera tiba. "Tuan manggil saya," kata Madeng setelah berada di hadapan Lung Seng. "Elu duduk dulu," pinta Lung Seng kepada Madeng. Lanjutnya setelah Madeng duduk di hadapannya, "Apa elu tahu jago bayalan yang bisa matiin si Jalu?" Lung Seng menatap tajam ke arah Madeng, membuktikan bahwa keinginannya itu tidak main-main. "Banyak yang saya kenal, cuma..." Madeng tak melanjutkan ucapannya. "Cuma apa?" Lung Seng yang penasaran mengerutkan dahinya. "Kalau soal bayalan lu gak usah kuatil. Berapa yang dia minta bakal gua bayal. Yang penting tuh orang bisa matiin Jalu." Lanjut Lung Seng penuh tekanan. Disebabkan hatinya yang sakit karena ulah Jalu yang sudah berani merampok di rumah gundik kesayangannya. Mendengar ucapan Lung Seng, serta keseriusan yang tergambar di wajahnya, membuat Madeng yakin kalau tuannya itu benar-benar ingin membuat mati Jalu dengan menyewa jago bayaran. "Cuma saya bingung. Dari sekian banyak jago bayaran itu siapa yang mesti saya bawa menghadap tuan?" Ujar Madeng akhirnya. "Lu mesti bawa yang menurut lu bener-bener jago," sahut Lung Seng sambil memberi sekantong uang kepada Madeng. "Besok pagi lu berangkat panggil jago itu buat ketemu gua." Lanjut Lung Seng dengan pandangan berbinar. Karena dia yakin seyakin-yakinnya kalau tak lama lagi Jalu yang berani-beranian merampok di rumahnya yang ada di kampung peninggaran itu bakalan mampus. Jayadi dan Jakar nampak lagi asik menikmati asap rokok di gardu yang ada di halaman rumah Babah Ong yang cukup luas. "Udah mulai gelap begini, si Babah Ong belum pulang juga," kata Jayadi sambil menghembuskan asap rokoknya. "Mampir di warungnya si Romlah kali," sahut Jakar seenak jidatnya. "Elu itu mah," kata Jayadi sambil ketawa, "kagak boleh punya duit dikit. Bawaannya mau ke sono mulu." Lanjut Jayadi dengan pandangan ke langit lepas. Suasana malam makin gelap, rasa dingin mulai terasa. Jayadi dan Jakar yang dapat tugas buat jaga rumah, dikagetkan dengan datangnya seorang pemuda. Dan rasa kaget di hati mereka kian membesar setelah tahu kalau pemuda yang nongol itu adalah si Hanif, yang pernah menipu mereka mentah-mentah. Darah di hati Jayadi langsung mendidih ketika melihat Hanif malah memamerkan senyum ke arah mereka. "Bener-bener cari mampus nih anak," sungut Jayadi sambil bangkit dari duduknya. Melihat Jayadi dan Jakar sudah berada di hadapannya dengan kemarahan yang nampak jelas, Jalu tertawa dalam hati dan segera bertanya, "Bang Jabrik di mana?" "Elu kemari tuh pantasnya cari mati. Ngapain pakai nyari Bang Jabrik?" kata Jayadi sambil mengirim bogem mentah ke muka Jalu. Mendapat serangan mendadak dari Jayadi, Jalu tersenyum meledek sambil menangkis pukulan Jayadi. Jayadi yang tidak menyangka akan mendapat tangkisan dari Hanif alias Jalu, kembali menyerang Jalu dengan ganasnya. "Tunggu dulu bang," pinta Jalu sambil menghindari pukulan keras dari Jayadi. "Tolong bilangin ke Bang Jabrik kalau dia lagi ditunggu Jalu di kebun itu." Tunjuk Hanif alias Jalu.
ke kebun yang diselimuti gelapnya malam di seberang rumah Babaong. Jayadi yang hendak kembali menyerang, membatalkan serangannya. Sambil mendengus gusar Jayadi berkata kepada Jakar, "Elu ke kebun buat cari dan bikin mampus si Jalu. Biar urusan bedebah sialan ini gua yang beresin," perintah Jayadi kepada Jakar. Tanpa menunggu perintah untuk kedua kali, Jakar segera berlari ke arah kebun untuk mencari Jalu. Setelah tubuh Jakar ditelan kegelapan malam yang menyelimuti kebun, Jayadi tertawa sinis sambil menyabut golok kesayangannya. "Orang yang gua cari-cari selama ini akhirnya muncul juga, buat menyerahkan nyawanya," ujar Jayadi sambil memainkan golok yang ada di tangannya. "Ye, segitu bangganya jadi orang jelek. Emang siapa yang mau main ama orang seperti elu?" sahut Jalu seenak udelnya. Mendengar ledekan dari Jalu, membuat Jayadi melotot garang. Kemarahan yang terlukis jelas di wajahnya langsung membakar hatinya dengan cepat. "Gua bakal bikin elu 3/4 mampus, karena udah berani mainin gua dan yang lainnya," lanjut Jayadi sambil menebaskan goloknya ke arah leher Jalu. Mendapat serangan dari Jayadi, lelaki tampan berhidung mancung itu tidak menghindar, melainkan menangkis serangan golok itu dengan silang, yang tahu-tahu sudah berada di tangannya. Terdengar suara golok beradu di malam yang sepi itu, saling serang dan saling tangkis. Terlihat dari tubuh mereka yang bergerak cepat, melahirkan kilat kematian dan memunculkan aroma kuburan, seakan ingin menjatuhkan lawannya secepat mungkin. Dalam salah satu kesempatan, golok di tangan Jayadi mengenai kerah baju yang dikenakan Jalu. Menyadari hal itu, Jayadi tertawa lebar. "Sebentar lagi golok gua bakal menebas batang leher lu," ujar Jayadi di tengah derai tawa dengan angkuh. "Jangan-jangan, sebentar lagi lu yang bakal mengerang kesakitan lantaran kena cium si elang," sahut Jalu sambil memainkan golok di tangannya. "Dasar anak setan lu," maki Jayadi dengan gusar. "Lah, bukannya lu yang anak kantong wewe. Pantesan lu orang kagak ada cakap-cakapnya barang metet," balas Jalu penuh ejekan. Ejekan yang membuat kemarahan di hati Jayadi langsung pindah ke ubun-ubun. Dia pun kembali menyerang dengan ganas. Golok di tangannya meliuk-liuk bagai ular sanca yang siap menghancurkan lawannya. Keganasan yang berselimut kekejaman. "Boleh juga nih centeng," puji Jalu dalam hati sambil berkelit menghindari bacokan golok dari Jayadi. "Kayaknya nih orang lebih bagus mainannya ketimbang mainan si Kuple ama Somat," sambung hati Jalu yang memuji mainan golok milik Jayadi. Sementara Jayadi yang menyadari kalau Jalu lebih banyak menghindari serangannya daripada balas menyerang, tersenyum senang karena merasa berada di atas angin dibanding lawannya, yang hampir mampus terkena goloknya. "Sayang, golok kesayangan gua hanya mengenai kerah bajunya," guman hati kecil Jayadi sambil terus menyerang dengan ganasnya. Sebenarnya, ada keraguan di hati Jalu untuk membalas serangan Jayadi, akibat dari kesadaran bahwa Jayadi tidak ada sangkut pautnya dengan kematian enyaknya Maria. Kedatangannya kemari karena ingin secepatnya menyelesaikan perhitungan dengan Jabrik, yang telah membunuh enyaknya Maria. Karena pikirannya terbelah antara Jayadi dan Jabrik, hampir saja golok di tangan Jayadi mengenai perutnya. Untung Jalu keburu menghindar dengan cara melompat ke belakang. Melihat musuhnya lompat ke belakang, Jayadi makin bersemangat mengirimkan serangan berbahaya dan mematikan. Jalu yang menyadari kalau Jayadi benar-benar berniat untuk membunuhnya, hanya tersenyum gusar sambil menghembuskan napas berat. Ketika menangkis bacokan dari Jayadi ke arah kepala, ekor mata Jalu melihat sosok Jakar yang berlari ke arah rumah Babaong. Melihat kehadiran Jakar serta menyadari kalau si Jabrik benar-benar tidak ada di rumah Babaong, Jalu segera melompat menjauhi arena pertempuran dengan Jayadi. "Urusan kita cukup sampai di sini," kata Jalu sambil menyarungkan si elang, golok kesayangannya. "Jangan kabur lu," bentak Jayadi dengan tatapan tajam dan kejam.
Jalu tak menghiraukan perkataan itu. Dia pun meninggalkan arena pertempuran dengan setengah berlari. Jangan dikejar, teriak Jakar ke arah Jayadi yang turun bergerak cepat untuk mengejar Jalu. Meski kecewa, Jayadi menuruti teriakan dari Jakar. Gua khawatir dia sengaja lari buat ngejebak kita. Kalau kita sibuk ngejar dia, entar temennya yang masuk rumah buat nyolong. Terang Jakar menenangkan hati Jayadi yang lagi melotot gusar ke arahnya. Mendengar penjelasan Jakar, ada hembusan napas keras dari Jayadi. Apa yang elu omongin bener juga, sahut Jayadi sambil memaksakan senyum. Sayang banget, padahal golok gua hampir mengenai lehernya. Lanjut Jalu seraya melangkah menuju kursi panjang di dekat pos jaga. Elu emang hebat, puji Jakar menenangkan sekaligus menyenangkan hati sobatnya. Jayadi bercerita dengan penuh kesombongan tentang perkelahiannya dengan Jalu kepada Jabrik dan Madun saat mereka datang. Setelah mengantar Babaong memasuki rumah. Tadi Jalu kemari, tatap Jabrik dengan kening berkerut. Iya. Dia kemari nyariin abang. Tapi langsung gua sikat tuh anak sampai terbirit-birit. Sahut Jayadi yang masih bangga dengan dirinya sendiri. Tanpa diminta, Jakar pun menceritakan kejadian tadi dengan runtun. Rupanya di kebun gak ada siapa-siapa. Itu cuma bisanya dia doang biar bisa berkelahi 1 lawan 1. Terang Jakar di akhir ceritanya. Jabrik dan Madun hanya bisa manggut-manggut mendengarkan cerita dari Jakar. Gua heran. Ama anak begitu aja si Kuple ama Somat pake modar. Kata Jayadi lagi sambil merokok dengan angkuhnya. Mendengar perkataan dari Jayadi itu, Jabrik hanya tersenyum sumbang. Besok-besok kalau ketemu lagi ama Jalu, biar lu aja yang matiin. Kata Jabrik sambil menepuk-nepuk bahu Jayadi. Beres bang, kalau ketemu lagi tuh anak gua keja berhenti napasnya. Sahut Jayadi dengan sombongnya. Jakar ama Midun cuma tersenyum melihat kesombongan Jayadi.